Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Shalatuhu wa salamuhu ala asyrafil makhluqin wa sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Pada siang hari ini saya sebenarnya bukan memberikan keynote speech ya, mungkin itu terlalu tinggi dan terlalu formal ya, menimbulkan ekspektasi. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah semacam kata pengantar yang sudah saya buat secara tertulis untuk buku ini. Ini bagi yang belum punya ini harus memiliki ini buku sangat penting ya. Di sini saya sudah memenuhi permintaan penulis ya, Dr. Hasan Darajat, untuk memberikan kata pengantar. Dan jadi pada siang hari ini apa yang akan saya sampaikan adalah kata pengantar secara lisan ya. Ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Imam Al-Baqillani. Saya ingat itu dulu waktu masih anak-anak saya masih kecil di Kuala Lumpur. Saya sebelum tidur ya, harusnya saya setiap malam, tapi ya tidak bisa setiap malam. Saya biasanya bercerita kepada anak-anak itu, cerita tentang para ulama, cerita tentang orang-orang yang berpengaruh, ya, orang-orang yang kita sebut tokoh lah gitu ya dalam berbagai bidang. Salah satu yang saya ceritakan kepada mereka itu adalah Imam Al-Baqillani. Saya bilang dulu ada ulama hebat di Baghdad. Baghdad itu di Irak. Asiknya kalau kita bercerita ke anak-anak itu, anak-anak kita di usia balita ya, usia TK, SD, mereka akan memperhatikan dengan mata yang berbinar-binar gitu kan, karena imajinasi anak-anak itu kan sangat luas dan sangat jauh. Jadi saya bilang namanya itu Imam Al-Baqillani. Beliau ini saya bilang orang yang hebat karena beliau tidak hanya berilmu, tapi juga beliau aktif ya, di masyarakat. Jadi ilmunya tidak disimpan sendiri, tapi di-share. Dan beliau dikenal sebagai ahli debat. Jadi beliau bisa mempertahankan apa yang beliau yakini, pendapat-pendapatnya itu secara rasional, bukan dengan otot, tapi dengan otak. Dan saya ceritakan, ada satu cerita yang menarik itu. Ini kejadian yang diceritakan dalam kitab-kitab tarikh. Salah satunya itu biografi Imam Al-Baqillani, bisa dibaca di kitab berjudul Tartibul Madarik. Tartibul Madarik itu adalah kumpulan biobibliografi, jadi semacam ensiklopedi para ulama dalam mazhab Imam Malik. Nah, salah satunya adalah beliau ini yang diceritakan Imam Al-Baqillani. Itu beliau pernah diutus dalam sebuah rombongan ke Bizantium, berarti di kerajaan Romawi Timur. Dan di sana rupanya sesampainya, ini kan rombongan, jadi tidak satu orang tapi ada puluhan gitu. Kemudian Raja Romawi itu ternyata sudah menyiapkan semacam perangkap gitu ya, supaya tamu-tamu ini dari negara Islam itu bisa direndahkan, dipermalukan. Jadi mereka buat itu
gerbang menuju ruang pertemuan dengan raja itu mereka buat ada pintu, ada gerbang yang pendek itu. Jadi lubangnya hanya muat satu orang, gerbang itu pintunya hanya muat satu orang, dan satu orang itu juga tidak bisa orang berjalan situ melewati gerbang itu sambil berdiri, nggak bisa. Jadi lubang itu hanya 1 meter lebih sedikit aja. Berarti orang yang masuk situ harus sambil menunduk, gitu. Jadi hanya muat kalau kita posisi ruku lah atau menunduk atau jongkok, melewati lubang itu untuk ketemu raja. Jadi, rombongan tamu ini mereka menurut cerita itu mereka akhirnya yang naik kuda turun dari kudanya, yang naik keledai juga begitu. Dan mereka yang mau masuk semuanya ya terpaksa menunduk gitu ya, melewati pintu yang sempit itu dan pintu yang rendah itu. Satu persatu begitu. Jadi kuda nggak bisa lewat. Berarti kan orang yang masuk ke ruangan pertemuan dengan raja itu semua dalam posisi merunduk dengan terpaksa. Imam Al-Baqilani menurut cerita beliau tidak mau. Jadi beliau ini kita dikerjain ini, kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau balik badan. Jadi beliau masuk ke gerbang pintu itu mundur, ya. Sehingga raja itu dipermalukan. Ya. Jadi dari situ kemudian orang-orang tahu ini orang nggak bisa dikerjain. Ini memang orang cerdik, memang orang cerdas, memang orang pintar ini. Nah, Imam Al-Baqilani itu cerita itu bisa disebut semacam cerita mungkin kalau beliau ikut dalam utusan ya, tapi misalnya apakah itu bisa diverifikasi nantilah di akhirat diverifikasinya ya. Yang kedua, Imam Al-Baqilani ini seorang ulama Ahlus Sunnah. Dan kita di Indonesia sebagai Ahlus Sunnah itu sudah sewajarnya kita tahu tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah. Dan beliau ini kampiun, dibilang pentolan lah Ahlus Sunnah. Dan beliau adalah salah satu pengurai tokoh dalam mazhab Imam Asy'ari. Jadi kita lihat semua para ulama, kitab-kitab para ulama yang sesudahnya itu pasti menyebut. Jadi beliau biasanya disebut Al-Qadhi. Al-Qadhi Abu Bakar kayak Imam Juwaini. Kalau nyebut Al-Qadhi maksudnya adalah Imam Al-Baqilani, Abu Bakar Al-Qadhi, Abu Bakar atau kadang-kadang Al-Qadhi aja. Jadi ada sebutan-sebutan yang khas itu. Kalau Al-Ustadz itu Ibn Fura atau Abu Ishaq Al-Isfaraini. Al-Ustadz Abu Ishaq, Al-Ustadz Ibn Fura. Kalau Al-Syekh itu artinya Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Al-Qadhi itu Al-Baqilani. Yang berikutnya nih tentang Imam Al-Baqilani, beliau tidak hanya dikenal sebagai ahli teologi, ahli ilmu kalam. Tapi kalau istilah orang sekarang ya beliau ini seorang polimat, seorang yang pengetahuannya ensiklopedik. Jadi mengpakar di lebih dari satu disiplin ilmu. Jadi beliau menguasai ilmu kalam dan itu penguasaannya itu terbukti dengan karya-karyanya yang luar biasa, tajam dan mendalam. Karya-karyanya lebih dari satu juga dalam bidang ilmu kalam itu. Ada At-Tamhid, Al-Insaf. Kemudian yang kedua, beliau pakar dalam ilmu usul fikih. Jadi ilmu kalam, pakar, kemudian ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini kepakaran beliau terbukti dapat dilihat
Itu dari kitab At-Taqrib wal Irsyad. Yaitu kitab usul fikih yang edisi modernnya itu ada 3 atau 4 jilid. Yang ketiga, bidang ilmu yang beliau kuasai adalah linguistik. Ya. Tentu linguistik bahasa Arab ya, sama dengan Shakespeare misalnya. Dia ahli bahasa ya, bukan ahli bahasa Jawa, Shakespeare, ahli bahasa Arab. Ini beliau seorang pakar. Kalau Anda bilang ya wajar lah orang Arab menguasai bahasa Arab, itu belum tentu. Banyak orang Arab yang nggak menguasai bahasa Arab. Gimana tadi Al-an? Somebody speaking. Please switch off your microphone. Jadi ini ada kita lihat contoh ya, yang nyata ya, di samping kita tahu ada orang seperti Imam Al-Ghazali yang juga menguasai beberapa bidang ilmu sekaligus. Nah, ini Imam Al-Baqilani adalah contoh lain yang patut kita teladani dan kita pikirkan bagaimana misalnya ya, bagaimana kita bisa menjadi seperti beliau, bisa nggak? Atau kalau kita nggak bisa, anak-anak kita atau murid-murid kita, bagaimana kita bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk sampai bisa menjadi pakar yang multidisiplin. Kalau di zaman modern mungkin yang seperti beliau ini ya Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Mahfuz Termas. Kita tahu Syekh Yasin Al-Fadani itu menguasai beberapa disiplin ilmu. Ya, beliau menulis kitab dalam ilmu hadis, menulis kitab juga dalam ilmu ushul fikih, itu Bughyatul Mushtaq, Syarah Luma' Abi Ishaq Syirazi. Kemudian kitab ilmu falak juga ada. Itu contoh lah, ya, artinya masih mungkin sebenarnya. Tinggal bagaimana lah kita bisa mungkin merumuskannya, kurikulumnya, kemudian program-program apa yang mendukung itu. Lalu, sekarang perkara yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar adalah tentang isi dari kitab yang dibahas oleh Dr. Hasan Darajat ini. Kitabnya adalah Al-Intisar, Al-Intisar lil Quran, pembelaan terhadap Al-Quran. Kalau Anda mungkin bertanya, kenapa Imam Al-Baqilani menulis kitab pembelaan terhadap Al-Quran? Al-Quran itu dibela, kenapa? Kalau kita misalnya kan, pembelaan itu defense ya, pertahanan, defense itu pertahanan. Adanya TNI, tentara itu kan adalah untuk pertahanan negara. Kenapa negara perlu dipertahankan? NKRI kenapa perlu dipertahankan? Nah, itu karena memang potensi serangan terhadap negara itu selalu ada dan besar. Ya contohnya Ukraina sekarang ini kan, Ukraina diserang oleh Rusia. Jadi potensi serangan, ancaman dari luar itu selalu ada, maka harus ada memang pertahanan gitu. Dan kita lihat memang seperti kata peribahasa orang Barat ya, history repeats itself. Sejarah itu sering berulang. Maksudnya yang terjadi sekarang itu pasti sudah ada presidennya, bukan presiden ya, presiden. Sudah ada kejadiannya di masa lalu. Apa yang terjadi misalnya kepada kita, apa yang terjadi di zaman kita, itu pernah terjadi pada zaman dulu. That's the meaning of history repeating itself. Jadi misalnya orang kaya yang sombong, zaman dulu ada Qarun, nah gitu kan. Kemudian apa lagi? Suaminya beriman, istrinya kafir, ada. Itu contohnya Nabi Lut. Jadi contoh perempuan kafir
Padahal suaminya nabi, bukan beriman lagi, nabi, suaminya nabi, tapi istrinya kok bisa durhaka kepada Allah. Nah, atau sebaliknya, nah, istrinya beriman, tapi suaminya kafir. Nah, itu ya, ada juga. Atau orang tuanya beriman, anaknya kafir. Ada. Atau anaknya beriman, orang tuanya kafir. Jadi semua yang terjadi itu memang semua peristiwa, semua kasus itu ada presiden, dan yang terjadi sekarang itu bukan hanya pernah terjadi, tapi akan terjadi lagi juga. Entah 10, 20, 200 tahun yang akan datang. Nah, begitu juga ini serangan terhadap Al-Quran. Jadi pada zaman beliau, Al-Quran itu sudah mengalami serangan. Itu sebenarnya bukan serangan yang pertama. Al-Quran itu diserang bagaimana? Al-Quran itu digugat. Apa sih? Jadi yang dipersoalkan dari Al-Quran, yang saya katakan sebenarnya sama, kurang lebih seperti yang kita dengar beberapa tahun yang lalu ya di Indonesia. Nah, itu that's the proof of history repeating itself. Jadi sebelum Imam Al-Baqillani kan meninggal tahun 400. Nah, 400 Hijriah. Ya, berarti sekitar tahun 900-an gitu ya, 900-an Masehi. Nah, serangan sebelum beliau itu serangan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu semacam liberal zaman dulu. Nah, itulah orang-orang yang Mu'tazilah itu. Nah, mereka menyerang Al-Quran, mereka gugat itu apanya? Otentisitasnya. Jadi, apakah Al-Quran itu benar-benar asli apa tidak? Apakah Al-Quran itu mengalami distorsi apa tidak? Apakah mushaf yang ada itu, yang beredar di masyarakat itu benar-benar mengandung firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi, atau ada penambahan-penambahan, atau ada yang dikurangi? Itu serangan liberal ya. Kemudian sebelum Imam Al-Baqillani itu ada, kita tahu serangan itu dari mana? Dari kitabnya Ibn Qutaibah. Ibn Qutaibah yang menulis kitab judulnya Ta'wil Mushkilil Quran. Itu karena ada sejumlah cendekiawan pada zaman beliau itu yang mempersoalkan bahasa Al-Quran. Jadi mempersoalkan kemuskilan. Jadi berbagai hal di dalam Al-Quran yang menurut mereka itu bermasalah, problematik. Yang dijawab oleh Ibn Qutaibah. Nah, Imam Al-Baqillani juga begitu ya. Nah, nanti mungkin akan diuraikan dengan lebih terperinci ini oleh Dr. Hasan Darajat, pembelaannya seperti apa, kemudian serangan terhadap Al-Quran itu dari sisi apa, bagaimana bentuknya, siapa yang melakukan serangan. Jadi kalau serangan misalnya yang kita ketahui ya serangan militer itu ya pakai bom misalnya. Tapi kalau ini serangan terhadap Al-Quran ini, itu serangan terhadap akidah. Dan kita orang Islam, orang beriman, kita meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah. Dan ada orang datang, ada orang bicara, ya, melontarkan pernyataan bahwa tidak, Al-Quran itu tidak asli misalnya. Nah, itulah yang kita maksud serangan itu begitu. Yang kedua, itu serangan dari golongan Syiah. Jadi golongan liberal, kemudian golongan Syiah. Nah, kalau di zaman sekarang ini, di samping orang-orang liberal adalah para orientalis, sarjana barat. Jadi mereka mempelajari bahasa Arab, mereka mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, kemudian mengorek-ngorek itu. Ini kalau mau mau diketahui dengan terperinci, Anda bisa hubungi saya lah, nanti saya berikan bahannya. Misalnya siapa saja
siapa saja dari kalangan orang Barat yang menyerang Al-Quran itu, kemudian apa saja yang diserang, terus bagaimana bentuk serangannya itu, argumennya apa yang dipersoalkan, dan lain sebagainya. Itu jadi mengapa buku Imam Al-Baqillani, Al-Intisar lil Quran itu akan senantiasa relevan, because history repeats itself. Dan begitu pula karya Dr. Hasan Darajat ini, maka dari itu tidak akan basi. Artinya ini buku akan senantiasa diperlukan oleh orang yang memahami bahasa Indonesia, ya. Penduduknya jumlahnya 250 juta, belum yang di Malaysia, yang di Brunei. Yang akan datang, insya Allah ini akan bermanfaat terus untuk menjadi rujukan dan juga menjadi pedoman, menjadi pegangan kalau kita menemukan argumen-argumen, lontaran-lontaran, pernyataan-pernyataan yang menggugat Al-Quran. Perkara yang ketiga, jadi yang pertama tadi tentang Imam Al-Baqillani, who he is, why should we talk about him. Kemudian yang kedua tentang pembelaan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh Imam Al-Baqillani melalui karyanya. Terus yang ketiga yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar adalah tentang penulis buku ini, ya. Walaupun Anda bisa baca, ada biodata singkatnya di sini. Dr. Hasan Darajat ini saya mengenal beliau ini di Malaysia. Jadi waktu itu saya baru pulang dari Jerman, kemudian saya jadi dosen baru itu, ya, di IIUM. Disitulah pertama saya mengenal, ada acara, ya, kita syukuran di rumah, kemudian ta'aruf. Ternyata Dr. Hasan Darajat ini pernah menghafal Al-Quran di 77, ya, di pesantren Darul Hufaz. Kalau zaman saya dulu namanya Majlisul Qurra wal Hufaz. Jadi satu perguruan. Sebelumnya di Gontor, ya. Jadi dari Gontor, kemudian jadi ustadz di Gontor, kemudian melanjutkan ya, menghafal Al-Quran, kemudian kuliah di PTIQ. Nah, itu kalau nggak salah gitu, ya, di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Dan S2-nya ditempuh di Malaysia dan S3. Nah, dari interaksi selama di Malaysia itulah saya akhirnya jadi kenal dekat, karena sering bertemu, kemudian sering berdiskusi, kemudian kita sering juga dalam berbagai kegiatan, acara-acara dengan PPI, ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, maupun IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Nah, kita sering ini, kemudian acara pengajian ibu-ibu, pengajian komunitas Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, jadi ya saya merekomendasikan buku ini, and I have full confidence and full trust in his ability, in his academic capacity. Dan saya juga berharap mudah-mudahan ini bukan buku yang pertama dan terakhir, ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah buku yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Mudah-mudahan akan muncul karya-karya berikutnya yang lebih mencerahkan, yang lebih baik. Ini sudah mencerahkan, maksudnya yang mencerahkan juga. Kemudian, nah, satu lagi, ya, tentang karya tulis, tentang buku. Yang sering saya sampaikan itu bahwa buku yang sempurna itu tidak pernah buku yang sempurna tidak pernah terbit. Jadi saya sering menemukan
bukan sengaja mencari kesalahan ya, tapi nemu gitu ya, kesandung, kata orang bule itu stumbling gitu ya, stumble, jadi kesandung, lagi baca lah kok ada salah. Itu buku terbitan Oxford University Press, Cambridge University Press, terbitan Brill. Nah, itu kesalahan itu dari kesalahan-kesalahan ya tipografis, misalnya salah-salah eja, salah-salah cetak gitu kan, maupun kesalahan dari penulis, bukan dari proofreader ya, dari penulis ya, mungkin dia sudah nggak sempat, sudah lelah, sudah berbulan-bulan gitu kan menghabiskan waktu dengan naskah buku itu, jadi akhirnya itu terlewat. Dalam bahasa Inggris disebut oversight ya, the overlook. Jadi baca tapi kayak nggak lihat gitu, jadi lihat kayak nggak lihat ke kesalahan itu, saking mungkin udah lelah. Nah, jadi artinya mohon dimaklumi, dan kalau Anda nanti membaca misalnya ada, bukan hanya buku ini, buku saya, buku siapapun ya, kalau menemukan kesalahan, nah itulah tandanya penulisnya itu manusia gitu. Jadi tadi a perfect book has never been published. Buku yang sempurna tidak pernah terbit. Berarti semua buku yang terbit itu tidak sempurna. Ya, Anda selalu bisa menemukan ada kelemahan, ada kesalahan, ada kekurangan di buku itu. Baik isinya, bahasanya, maupun tampilannya, desainnya ya, atau kualitas cetaknya, kertasnya dan sebagainya. Terus yang terakhir, nah ini saya ingin menyampaikan, ini nasihat untuk diri saya sendiri juga, itu adalah jangan pernah merasa puas dengan apa yang selama ini kita sudah pelajari. Maksudnya gimana? Ya, kalau bersyukur itu mesti kita bersyukur, kita sudah belajar ini, sudah belajar itu, sudah selesai, sudah rampung kuliah, itu semua kita bersyukur. Sudah S2, sudah S3, bersyukur. Bersyukur ya, tapi jangan puas dalam arti kemudian berhenti, merasa sudah cukup. Jadi kalau puas dalam arti merasa cukup, itu istighna. Itu jangan. Jadi bersyukur itu harus, tapi istighna nggak boleh. Jadi bersyukur atas semua yang sudah kita dapat, yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, itu kita syukuri. Tapi kita jangan istighna. Jangan merasa ya sudah, saya nggak perlu belajar lagi, saya udah ngerti. Jadi setiap kali ada peluang, ada kesempatan untuk menimba ilmu, untuk belajar, untuk memperluas, memperkaya, memperdalam, mempertajam, maka ikutilah ya, ikuti program-program itu. Saya sendiri saya ikuti, misalnya ada itu di WA group, misalnya waktu itu ya, Zarkashi Afif itu dari LPMA ya, Lajilah Pentasih Mushaf Al-Quran. Dia mengirim di grup itu acara bedah buku Pak Quraish Shihab. Karena kebetulan saya waktu itu jam mengajar saya sore, nah, jadi acara itu waktu itu kalau nggak salah jam 10 gitu. Nah, saya ikut itu. Ya, sekarang kan enak, Anda bisa sambil ngopi ya, sambil santai, tapi mengikuti seminar yang harusnya kan pergi, misalnya karena Pak Quraish juga tetap di rumah kan, kondisi sekarang ini lebih hemat dan lebih nyaman. Kalau acara itu digelar di gedung, di hotel, kan harus datang ke sana. Kalau kayak saya dari Ciputat, misalnya acara di hotel di Jakarta Pusat, itu naik Grab saja ya, itu nggak cukup 100, 150, pulang pergi udah 300, belum lagi nanti awal-awal, jadi satu acara saja sudah banyak biaya. Nah sekarang kesempatan untuk kita belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi itu never stop learning.
Itu yang terakhir ya. Termasuk ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi kita dari rumah masing-masing, dari lokasi masing-masing, mungkin ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, mungkin ada juga yang dari Turki, dari Kanada, mungkin ikut menyimak, dari Kairo. Nah, ini kesempatan untuk sharing, untuk exchange of ideas, exchange of learning ya. Kata Imam An-Nawawi itu dalam muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan wala yazalur rajulu aliman madama muta'alliman. Jadi dan Anda akan tetap menjadi orang berilmu selagi Anda masih belajar. Aneh kan? Jadi kalau orang yang berilmu ngomongnya begitu. Jadi kalau mau dibilang orang alim, orang berilmu, maka jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau berhenti belajar, tidak mau belajar lagi, aduh saya udah belajar itu dulu, misalnya waktu zaman mahasiswa belajar. Sekarang saya udah jadi profesional, sudah jadi konsultan, saya nggak mau belajar, nggak gitu ya. Never stop learning from anywhere, dan dari di semua kesempatan ya, belajar gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kedengarannya ya seperti menasihati mahasiswa ya. Ini saya katakan yang terakhir ini nasihat untuk diri sendiri. Ya kita manfaatkan ini perubahan situasi, ini disrupsi, era disrupsi sekarang ini, di mana batas-batas sekat-sekat itu pupus ya, lenyap. Nah, sekarang ini kita bisa menyimak secara langsung misalnya apa yang terjadi di parlemen. Nah, itu ya kita manfaatkan itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti yang ingin membaca kata pengantar saya di buku itu ya berjudul Jawara Debat Pembela Al-Quran, Imam Al-Baqillani. Silakan. Dan sekali lagi saya ucapkan ya selamat ya, congratulations, selamat kepada Dr. Hasan Darajat yang sudah berhasil ya ini menerjemahkan disertasi beliau ini aslinya dalam bahasa Inggris, kemudian beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak orang yang tidak sempat ya, for many reasons including myself. Disertasi saya sampai sekarang belum ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga bagi yang lain-lain untuk menerbitkan karyanya. Ya, jangan disimpan saja. Jadi ini min bab nasyril ilm. Ya. Ini termasuk menyebarluaskan ilmu, dan mudah-mudahan ini jadi publikasi itu niatnya bukan ria, bukan. Niatnya tadi nasrul ilm, dan niatnya mudah-mudahan ya itu inspiring. Inspiring itu kalau bahasa ini ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia inspiratif. Ya. Itu kalau bahasa Nabi itu la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Kalau mudah-mudahan ya, misalnya orang membaca nggak usah membaca buku kita sampai selesai. Misalnya membaca satu kalimat saja, tapi kemudian dia tergugah. Nah, dia tadinya tidak ngerti jadi ngerti, tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, terus dan mengubah perspektifnya dia. Nah, itu yang saya maksud inspiring. Nah, itulah yang mudah-mudahan masuk ke dalam maksud dari hadits Rasulullah tadi ya.
apabila engkau bisa menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang, hidayah la yahdiyallahu bika rajulan yahdi ilal haq, menunjukkan, menuntun pikiran orang kepada yang hak, yang benar, yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan ya itu juga menjadi sebab kita bisa terselamat dari siksa api neraka, gitu ya. La'allahu yakun lana sababan lin najati minan nar wal fauz bil jannah di akhirat nanti. Ya, oke. Terima kasih. Congratulations. Dan ya saya kembalikan ke pembawa acara Mas Raimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.